Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pemirsa, peringatan detik-detik proklamasi ke-77 Republik Indonesia tahun 2022 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena ditandai dengan peresmian gedung kantor Bupati dan DPRD serta Aula Samusiret bersama Polres dan Bank Papua sebagai manifestasi penjabaran otonomi Maibrat bagi kemajuan Indonesia. Bupati Maibrat Dr. Bernard Sagrim kepada wartawan selesai memimpin upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI ke-77 yang ditandai dengan peresmian kantor Bupati dan DPRD serta gedung Samusiret bersama Polres dan Bank Papua membenarkan sarana layanan pemerintah yang diresmikan terinspirasi dari tema nasional peringatan HUT kemerdekaan RI, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Meskipun pemerintahannya dihadapkan dengan berbagai permasalahan rumit, tidak menyurutkan niat membangun sarana pelayanan pemerintah, sehingga ia berharap penggantinya bisa melakukan karya lebih besar lagi bagi kemajuan Maibrat, berlandaskan semangat otonomi daerah sebagai fasilitator dan regulator serta dinamisator penggerak partisipasi masyarakat membangun di segala bidang. Masalah otonomi khusus atau desentralisasi yang diterapkan di tanah Papua, pertama tentunya kita di Maibrat memang basisnya memang sudah rata-rata orang asli Papua, hampir 90% lah orang asli Papua. Dengan basis mayoritas orang asli Papua, maka kebijakan-kebijakan yang kami lakukan di Kabupaten Maibrat ya tentunya memperhatikan kearifan lokal atau lokal konten. Contoh seperti kebijakan pertama pada kepemimpinan saya periode pertama itu ada pemekaran sekitar 148 kampung, lalu tambah dengan 13 distrik. Nah, dulu sebenarnya cukup fenomenal karena sesuai ketentuan sebenarnya barang itu tidak bisa. Karena kenapa mekarkan kampung kok lebih dari kampung induk? Biasanya kalau mekarkan sebuah daerah itu kan tidak boleh lebih. Nah begitu. Umpama distrik kan existing kan hanya 11, tapi kita mekarkan 13 lagi tambah jadinya 24. Kenapa ini menjadi penting? Karena waktu kami mekarkan itu kami tidak tahu kalau Pak Jokowi itu jadi presiden dengan kebijakan spesial yang dirasakan oleh seluruh orang Indonesia ya, terutama yang ada di kampung-kampung, desa-desa dengan dana Jokowi. Nah, begitu dimekarkan, terus 1 tahun kemudian Presiden Jokowi menjadi presiden, Pak Jokowi jadi presiden. Disitulah kebijakan dana desa, karena di sini kampung yang waktu kita mekarkan juga penduduknya tidak banyak, mungkin hanya sekitar 15 kakak, hanya 20 kakak, tapi bisa jadi kampung. Nah itu semua anugerah dari Tuhan. Kemudian di sini juga bentuk dari kearifan lokal ya, di sini rata-rata pejabat ini orang asli Papua semua, baik di eksekutif maupun legislatif. Bahkan legislatif ini 100% orang asli Papua. Pimpinan sampai dengan anggota DPR sampai dengan sekwan itu orang asli Papua. Nah itu, lalu pejabat pun seperti itu. Pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 hampir rata-rata. Nah itu yang satu keistimewaan yang dimiliki oleh Kabupaten Maibrat yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah lain di tanah Papua. Ya, waktu saya masuk memang saya melihat bahwa potensi untuk membangun diri sendiri orang Maibrat itu memang sudah ada. Jadi orang A3 dulu ya yang ada di Kabupaten Maibrat, mereka untuk motivasi membangun diri sendiri itu sudah ada.
secara budaya mereka sudah ada. Jadi waktu itu saya masuk, kebijakan saya lakukan adalah bagaimana infrastruktur dasar ini dulu. Dengan asumsi bahwa, dengan harapan bahwa jalan, jembatan ini kita siapkan, masyarakat akan termotivasi dan membangun dirinya sendiri. Makanya di misi itu, misi pertama tuh penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan. Membangun gedung, membangun jalan itu akan dimakan waktu, akan rusak, akan ini. Tapi kalau yang namanya memekarkan sebuah wilayah, itu abadi, kekal selamanya. Seperti yang tadi saya bilang, saya berharap, dan itu saya sudah sampaikan di sidang paripurna waktu itu pengumuman akhir masa jabatan, saya menyampaikan kepala daerah siapapun, bupati yang akan melanjutkan kepemimpinan harus lebih baik dari saya dalam hal kebijakan pembangunan. Jangan sampai di bawah. Kalau sama tidak apa-apa, kita menerima lah. Karena dasarnya kan sudah ada, kita sudah meletakkan dasar, mereka tinggal melanjutkan. Ya, pesan saya untuk warga masyarakat Maibrat yang ada di Kabupaten Maibrat, dengan semangat 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, marilah kita tingkatkan semangat kebangsaan, hidup dalam tatanan kebangsaan, hidup dalam dengan mengutamakan prinsip-prinsip, ya, bagaimana orang hidup berbangsa bernegara yang baik. Karena pahlawan-pahlawan kita sudah berjuang untuk meletakkan dasar pembangunan, dan kita sebagai generasi penerus harus betul-betul siap untuk membangun daerah kita sebagai bagian dari membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pemirsa, ketegaran Bupati Maibrat Bernard Sagrim yang diperlihatkan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi diakui Ketua DPRD Maibrat Fernando Solosa sebagai sosok pemimpin yang bertanggung jawab terhadap tugasnya. Sehingga ia tidak bisa menahan air mata melukiskan sosok Bupati sebagai pemimpin petarung yang telah melakukan segalanya untuk mempersiapkan Maibrat lebih baik lagi ke depan. Karenanya, kepada seluruh warga Maibrat diajak meninggalkan berbagai perbedaan dan bersatu padu mendukung pemerintah membangun Maibrat lebih baik lagi. Memang visi misi yang dijabarkan melalui rencana pembangunan daerah, dan itu di breakdown lagi dalam rencana kerja pemerintah daerah tiap tahun. Dan tentu visi misi ini dapat dilaksanakan didukung dengan beberapa hal. Pertama dari sisi anggaran, yang kedua SDM aparatur, dan juga sarana dan prasarana pemerintahan, dan juga faktor keamanan. Visi misi itu sudah menyentuh karena kami sebagai representasi rakyat, tetapi juga sebagai partai pengusung. Artinya bahwa tidak ada yang sempurna. Saya rasa terharu karena dalam kepemimpinan Pak Bupati dapat tantangan dinamika yang luar biasa, faktor keamanan, tekanan yang luar biasa. Tapi kondisi itu beliau low profil, dan juga beliau adalah penantang, petarung dia. Jadi, dalam situasi sulit dia tetap berada, sehingga konflik ibu kota beliau akhirnya dengan baik. Dan juga dalam pimpinan ini banyak hal yang memang harus dilakukan. Tapi hal yang penting harus kita pegang adalah komitmen bersama, menjaga konsistensi keamanan di kabupaten ini. Konflik 9 tahun yang melelahkan, dan itu telah diakhiri dengan tim rekonsiliasi, dan produk dari tim rekonsiliasi itu adalah peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2020. Bahwa konflik itu telah diakhiri. Untuk itu mari kita semua lihat intelektual Ayamaru, Aitinho, Aifat, baik di eksekutif, birokrasi, gereja, legislatif, mari kita menjaga komitmen itu. Bahwa Maibrat ini milik kita bersama. Tidak boleh ada persepsi, ada narasi yang muncul dari pribadi orang, baik itu kelompok dan golongan, bahwa kabupaten ini milik pribadi A atau pribadi B atau pribadi C. Mari kita berpegang teguh kepada komitmen kita bersama bahwa kita orang A3, Ayamaru, Aitinho, Aifat, yang memiliki satu kabupaten namanya Maibrat. Mari kita dukung bersama
siapapun yang ditunjuk oleh pemerintah pusat sebagai penjabat bupati untuk melanjutkan program pelaksanaan pemerintahan daerah ini ke depan, dan terlebih adalah memfasilitasi pemilu pada tahun 2024. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Papua Barat, Brigjen Pol Petrus Patrick Rudolf Renwarin, yang hadir menyaksikan penyerahan kantor Polres Maibrat, mengapresiasi inisiatif Pemda membantu kepolisian sehingga akan berupaya mendukung pelaksanaan pembangunan Maibrat, terutama menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Jadi pertama-tama kita harus apresiasi buat pemerintah Kabupaten Maibrat, terutama buat Bapak Bupati, Bapak Bernard Sagrim. Di akhir tugas beliau di periode tahun ini, beliau boleh memberikan ke kita hibah gedung yang menjadi kantor pelayanan Polres Maibrat. Ini merupakan hal yang luar biasa karena untuk membangun Polres di zaman sekarang ini dengan kondisi perekonomian yang agak berat, tentunya masih butuh waktu panjang, 5-6 tahun lagi mungkin kalau kita masih mau menunggu dari pusat. Tapi luar biasa pemerintah Kabupaten Maibrat boleh memberikan hibah kepada Polda Papua, khususnya Polres Maibrat, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan hukum dan juga pembinaan terhadap masyarakat dan pemeliharaan Kamtipmas di wilayah Kabupaten Maibrat. Kalau kita bicara Kabupaten Maibrat kan luas, sudah dipetakan mana daerah yang sebetulnya berpotensi konflik tinggi, kita sudah petakan. Jadi mungkin daerah-daerah tertentu di Kabupaten Maibrat yang potensi konflik tinggi, ini yang nanti berangsur-angsur setelah ada penambahan personil yang cukup, kita akan mulai masuk untuk memberanikan diri masuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat. Ya, kalau bicara Papua Barat kan ada 13 Polres. Kalau kita bicara hari ini ada di Maibrat, tentunya presisi beliau, program presisi beliau kita tidak bisa langsung semudah membalik telapak tangan melakukan itu. Karena di sini tentunya banyak sekali keterbatasan, sehingga kita perlu perlahan-lahan untuk bagaimana menjawab semua program presisi Pak Kapolri. Tapi hari ini dengan adanya penambahan ataupun hibah dari kantor Polres oleh Bupati Maibrat, Kabupaten Maibrat, pemerintah Kabupaten Maibrat, ini tentunya satu langkah yang menunjukkan bahwa program presisi dapat dilaksanakan dengan optimal di Kabupaten Maibrat. Pemirsa, sejumlah OPD teknis memprogramkan kegiatan mencirikan semangat kemerdekaan di peringatan detik-detik proklamasi yang selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Pemirsa, semangat otonomi yang dilakukan Bupati Bernard Sagrim mampu menggerakkan bawahannya memprogramkan kegiatan peringatan HUT RI ke-77 di Maibrat. Dinas Sosial misalnya menyalurkan bantuan kemiskinan ekstrim dari APBD Maibrat 1.800.000.000 kepada warga Maibrat satu hari sebelum peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI sebagai kado kepada warga yang berhak menerima. Kepala Dinas Sosial Maibrat, Dr. Randa Magdalena Tenau, di sela-sela bersama jajarannya menyerahkan bantuan kemiskinan ekstrim, menyebut kepedulian yang dilakukan Pemda Maibrat adalah menindaklanjuti kebijakan pusat mengatasi masalah kemiskinan ekstrim di tanah air. Validasi data kami validasi melalui aplikasi Siksenji, TTKS, data terbaru service sosial. Jadi kami aplikasi data dengan pemadanan melalui Dukcapil. Sehingga dari surat keputusan Bupati nomor 41 tadi menetapkan nama alamat rumah tangga yang pantas layak sesuai dengan indikator tadi kriteria tadi untuk menerima bantuan ini. Dasar prinsip Bupati tadi dan untuk menunjang program pemerintah tadi, sehingga diharapkan untuk tahun 2024 sudah harus 20%. Jadi tahap pertama itu ada 25 kabupaten dari 7 provinsi 25 kabupaten. Kemudian tahap kedua nanti itu ada
292 kabupaten kota. Tahap ketiga nanti itu ada 514 kabupaten, itu sudah perluasan. Jadi tidak terbatas pada 5 distrik ini, 5 kampung, tapi terus akan mengalami perluasan karena ya kalau kita melihat kriteria kemiskinan di sini, kami fokus betul-betul kenal. Kekhawatiran apa sampai saya lihat ibu harus turun tangan? Tidak melalui staf ini. Ya, ini bukan cuma baru kali ini, tapi semua bantuan sosial. Yang pertama, supaya kita itu tepat sasaran untuk membayarnya, tepat administrasi. Jadi kita juga menghindari konflik. Kita menghindari konflik karena orang di sini dinamikanya, orang di sini keras. Kalau saya kasih biar stafnya saya, pasti terjadi konflik. Dan saya tidak mau untuk pimpinan saya itu mengatasi konflik, tapi bukan untuk membuat konflik. Jadi saya harus turun tangan. Orang di sini dinamikanya itu karakternya keras-keras. Kalau kita mau kasih staf, tidak akan selesai. Kalau saya turun, masalah pasti selesai. Karena itu kita harus turun lapangan. Apalagi ini program ini masih baru. Rencananya secara nasional 2021 Desember kemarin. Masyarakat juga tadi Pak Bupati sudah buka tadi, rencananya dilakukan oleh Pak Bupati di sini secara resmi. Betul. Jadi ini mengapa tahun kemarin kita tidak bayar? Karena kita melalui proses dan mekanisme yang tidak gampang dan tidak mudah. Kita perlu mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan apalagi ini programnya masih baru. Sehingga pada kesempatan ini di tanggal 16 Agustus 2022, walaupun kita sibuk persiapan untuk 17 Agustus, acara kenegaraan yang kayak 77, tapi ya jangan karena masalah 17 Agustus kita mengabaikan masyarakat ini. Dan masyarakat ini bagian dari warga negara yang perlu diperhatikan melalui pembayaran kemiskinan ekstrim hari ini yang diusung oleh Bupati. Berapa total dana ini, Bu? Ini kita totalnya 1.800.000.000. Pemirsa, sementara itu Wakil Bupati Maibrat selaku Ketua Tim Stunting pada puncak peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-77 menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Bernard Sagrim karena berhasil menurunkan angka stunting sebagai bentuk apresiasi. Dan yang tidak lagi kepada Bupati Bernard atas kepemimpinan sebagai Kabupaten peringatan kedua, Kabupaten Bernard peringatan kedua di Kelurahan Sanasi. Iya, saya menyerahkan ke Bupati. Balik dia. Balik ke sini. Ya. Ya, terima kasih kepada Bupati Jajaran. Ya, Bapak Muhammad Tadi bisa berprestasi di rumah. Terima kasih. Ya, buat itu. Saya jabat tangan. Ya, lihat sini dulu, lihat kamera. Pemirsa, di samping itu, Ketua Tim Penggerak PKK Maibrat menyerahkan bantuan kepada anak keluarga kurang mampu yang diprogramkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maibrat. Jadi satu persatu setiap anak-anak ibu pertiwi atau anak-anak Indonesia harus memiliki akte kelahiran. Wakil Ketua Panitia Peresmian Fasilitas Layanan Pemerintah Maibrat, Stefanus Kocu, menyebut alasan panitia menampilkan kelompok pendidikan khusus orang asli Maibrat mengantarkan Bupati dan Muspida masuk lapangan upacara dan mementaskan tarian adalah agar kearifan lokal masyarakat adat sebagai simbol atau jati diri orang Maibrat perlu dilestarikan agar tidak termakan zaman.
Iya, yang pertama itu yang saya sih untuk sesi acara ini kami tampilkan budaya secara tradisional orang Maibrat asli, yaitu orang-orang Won, itu orang-orang yang mempunyai pendidikan khusus tentang karakter mental yang selama ini mereka hampir 36 tahun mereka sudah tidak ada punah, tapi pada saat momen tahun 2022 ini Pak Bernard Sagrim dia mulai kembangkan pendidikan ini. Jadi semoga dan kegiatan ini ditampilkan pada saat momen acara tertentu, dan kita tampilkan supaya ke depan itu tetap selalu ada, budaya ini tidak bisa hilang, harus dikembangkan oleh pemerintah daerah. Jadi untuk Kabupaten Maibrat ini budaya kearifan lokal ini, pendidikan karakter mental pribadi setiap orang, jadi harus dilaksanakan. Dan ini dilaksanakan bila perlu itu 5 tahun itu sekali, itu harus dilaksanakan karena ini mendidik orang-orang menjadi orang yang punya mental baik, perilaku moral di sekarang ini itu dunia sekarang anak muda ini sudah besar, maka dengan cara pendidikan ini mereka bisa lebih baik. Dan ini mereka sebagai kita bilang mereka pendoa secara alam. Tadi hadir pada waktu hujan, ketika mereka sudah kasih kode itu langsung hujan stop. Itu karena mereka. Pemirsa, semangat otonomi khusus mensyaratkan pentingnya mendengar aspirasi rakyat sehingga panitia menghadirkan perwakilan suku-suku pemilik tanah adat yang dihibahkan untuk membangun fasilitas layanan Pemda. Dengan telah merevisi lahan yang dihibahkan pemilik tanah adat dan meminta putra-putri direkrut sebagai ASN dan diangkat menjadi anggota DPRD Otsus. Izinkan kami pada saat yang berbahagia ini dapat membacakan aspirasi marga Wafom sebagai pewaris tanah adat di kawasan perkantoran pemerintah Kabupaten Maibrat sebagai berikut. 1. Keluarga besar marga Wafom mendukung sepenuhnya pembangunan fasilitas pemerintah dan sarana pendukung lainnya di atas tanah leluhur marga Wafom Fadi Faitmayaf Kubur Kek Ibu Kota Kabupaten Maibrat dan sekitarnya, mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan, program peningkatan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan kepada masyarakat di Kabupaten Maibrat tercinta ini. 2. Berkaitan dengan tanah wilayah yang telah diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Maibrat sesuai dengan surat pelepasan tanah tanggal 02/2009 seluas 5 km kali 1 km telah oleh perwakilan pemilik, oleh perwakilan marga tetangga perbatasan yang mendiami wilayah sekitar Fatmayaf, Kubur Kek dan sekitarnya, yaitu marga Sa, marga Kocu, marga Baho, marga Tubur dan marga Safuf. Berdasarkan hasil analisis keruangan atau pemetaan yang telah dilakukan oleh pihak marga Wafom selaku pemilik hak wilayah bersama pihak pemerintah Kabupaten Maibrat, maka terdapat peninjauan kembali atau koreksi terhadap luasan wilayah terbangun dan belum terbangun. Dari penyepakatan hasil koreksi ini, koreksi awal, sehingga terkoreksi menjadi luasan 2.776 atau 276 hektar, 6 hektar atau 2.776. Hasil koreksi ini dalam proses penyelesaian yang dilakukan melalui kebijakan pemerintah pusat melalui program nasional reforma agraria yang ditempuh atau dikerjakan dalam skema tanah objek reforma agraria atau yang disebut TORA. Ketiga, pemerintah Kabupaten Maibrat berkewajiban untuk memfasilitasi musyawarah adat, pelaksanaan pemetaan wilayah dan pemetaan data sosial budaya marga Wafom bersama
marga-marga tetangga yang mendiami wilayah Fatmayaf dan sekitarnya di distrik Kaifat, Kabupaten Maibrat, agar tidak terjadi konflik sosial di masa yang mendatang. Yang keempat, setelah dikeluarkannya keputusan pemanfaatan dan penggunaan ruang yang diatur dalam kebijakan TORA, maka pemerintah Kabupaten Maibrat dapat membentuk panitia pengadaan tanah sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum untuk melakukan penilaian terhadap penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Yang kelima, dengan penyerahan tanah adat marga Wafom, maka secara otomatis marga Wafom akan kehilangan mata pencaharian atau subsistem tempat terbaru berkebun, meramu, dan kegiatan ekonomi tradisional lainnya seumur hidup dan kehilangan identitas dalam kurung jati diri sebagai orang asli di tempat ini atau orang asli Papua. Sehingga sebagai kompensasi kami menyampaikan kepada pemerintah Kabupaten Maibrat hal-hal sebagai berikut. 1. Setiap formasi penerimaan calon pegawai negeri sipil dan pengangkatan pegawai dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan pemerintah Kabupaten Maibrat berkewajiban menyediakan alokasi atau kuota sekurang-kurangnya 20% bagi anak-anak asli marga Wafom dari jumlah formasi yang tersedia pada semua jenjang pendidikan. B. Setiap promosi jabatan dan pengembangan karir dalam birokrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Maibrat wajib menyediakan kuota bagi anak-anak asli marga Wafom. Pemirsa, Ketua Panitia Peresmian Fasilitas Layanan Pemda Maibrat, Dr. Anda Yohana Anikehik, menyatakan puas melihat hasil kerja panitia dan bangga karena seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan sukses. Sehingga diyakini memberikan kepuasan tersendiri bagi Bupati bersama Ibu yang segera mengakhiri masa tugasnya. Puas karena semua beberapa kegiatan dijadikan satu di momen ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Kemudian ada masa terakhirnya jabatan Bapak Bupati. Puas karena begitu jalan acara berjalan sukses. Iya benar, acaranya sukses. Jadi ini bentuk penghargaan buat ini bentuk penghargaan buat Pak Bupati karena masa jabatan berakhir dengan memberikan semua program kesan-kesan positif. Program apa yang untuk masyarakat, OPD masyarakat di Kabupaten Maibrat. Bupati Dr. Bernard Sagrim nampaknya puas melihat hasil kerja panitia sehingga bersama Ibu tampil menghibur warga yang hadir menyaksikan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan RI di Maibrat yang ditandai dengan peresmian fasilitas layanan pemerintah. Yang tahu nanti nyanyi sama-sama ya. Bertanya sedang apa di sana, mengapa tak pernah kau bicara, sayang tabahkan hatimu, ku pergi demi kita berdua. Janganlah kau ragu cintaku hanya
semu kasih rindu dirimu. Saya katakan hatimu, ku pergi demi kita berdua. Janganlah bimbang, jangan berputus asa. Suatu saat pasti kembali. Tangan di atas. Katakan sayang, janganlah kau ragu. Tangan di atas. Cintaku hanya untukmu. Biar siangkan malam, namamu ku sebut. Kasih ku rindu dirimu. Sekali lagi. Katakan sayang, janganlah kau ragu. Cintaku hanya untukmu. Pemirsa, semangat otonomi yang dijalankan Bupati sebagai fasilitator dan regulator serta dinamisator mampu meredam berbagai gejolak hingga menghadirkan sarana layanan publik, kantor Bupati, DPRD dan Gedung Samusiret, serta kantor Polres dan Bank Papua, sehingga wajah Kumurkek Ibu Kota Kabupaten Maibrat berubah dengan hadirnya gedung-gedung modern. Semoga langkah awal yang telah diletakkan mampu dikembangkan pemimpin Maibrat pengganti agar bisa setara dengan daerah lain. Sekian, sampai di sini laporan khusus peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-77 di Maibrat yang dirangkaikan dengan peresmian fasilitas layanan pemerintah. Saya Iksanti Syafaati undur diri, sampai berjumpa lagi di lain peristiwa.